Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh pagi kali ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kenikmatan iman Islam, juga kita masih diberikan kesehatan, dan juga tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Dalam Al-Quran dijelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap jiwa, setiap makhluk hidup yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan apa yang namanya kematian, baik itu binatang, hewan, terlebih-lebih kita sebagai seorang manusia. Semua orang di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan Allah juga sudah menggariskan, sudah menggambarkan bahwasanya ujian ataupun musibah ataupun peringatan yang Allah berikan kepada kita itu berbagai macam. Yang terasa aja sekarang pada kesempatan kali ini kita hampir mendengar, kita hampir menyaksikan, baik itu teman kita, baik itu saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya, hampir saja berita meninggal tiap hari itu ada dan terdengar di telinga kita. Apakah itu dari keluarga kita, teman dekat kita, sekantor, teman sekantor kita dan lain sebagainya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Termasuk juga mungkin dengan diadakannya barangkali terkena dengan PPKM ini banyak sekali dampaknya. Baik itu kekurangan harta, terlebih-lebih kekurangan jiwa atau kematian. Tetapi kita sadar bahwasannya yang namanya sebuah kematian itu suatu kepastian yang Allah gariskan kepada kita. Tinggal kita sejauh mana mempersiapkan atau bekal kita untuk menuju kematian tersebut. Jangan sampai orang Yahudi bilang, saya akan hidup, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Artinya apa? Artinya bagi orang yang beriman bahwasanya memandang kematian itu adalah ada dua. Ada yang dinamakan dengan roja, ada juga yang dinamakan dengan khauf. Beda hanya dengan orang-orang di luar Islam. Artinya mereka tidak merasa takut, cuek gitu kan, untuk menghadapi yang namanya kematian. Bahkan kalau kita lihat
di televisi ataupun di media-media itu kan, orang-orang luar sana banyak sekali melakukan aksi-aksi yang ekstrim itu kan, di luar nalar logika kita. Padahal itu ancamannya adalah nyawa. Tetapi kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita ada dua tadi, khauf dan roja. Takut, kenapa takut? Karena khawatir apa-apa yang kita persiapkan, apa-apa yang kita lakukan di dunia, amal ibadah kita, khawatir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar sebagai seorang mukmin kan mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Kalau di dunia hanyalah ladang amal kita atau kendaraan untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Itulah dalam diri orang mukmin itu ada dua, takut dan penuh pengharapan. Mudah-mudahan ketika saya meninggal nanti, harapannya kan amal ibadah yang selama ini kita lakukan, baik itu salat berjamaah kita, tilawah kita dan lain sebagainya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kurang lebih beberapa sifat kematian atau sifat-sifat kematian. Di antaranya yang pertama adalah selalu datang tiba-tiba. Mungkin di antara kita juga lagi bercengkrama, ngobrol ini dan itu, tiba-tiba besoknya orang tersebut meninggal mendahului kita. Kita pun tidak pernah tahu dan tidak akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai seorang manusia, hatta Rasulullah pun tidak diberitahu kapan beliau meninggal dunia. Lagi sifat kematian itu selalu datang tiba-tiba. Tidak ada yang diberitahu, tidak ada yang tahu. Kemarin sudah ngobrol gitu kan, makan bareng dan lain sebagainya gitu kan. Tiba-tiba sejam kemudian teman kita meninggal dunia. Makanya kematian ini sifatnya sangat rahasia. Dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah mempercayai adanya qada dan qadar, adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ini merupakan suatu yang pasti akan terjadi kepada siapapun yang memiliki nyawa, yang memiliki jiwa. Kapan, di mana, kita tidak akan tahu dan tidak akan pernah tahu. Lagi sifatnya itu adalah selalu datang tiba-tiba, kan? Kita misalkan mendengar kabar dari teman kita juga tertabrak dan lain sebagainya juga, itu pun sangat memungkinkan, kan? Kita tidak tahu, wallahu alam. Dan juga sifat kematian ini memiliki ancaman. Jadi yang kedua itu sifat kematian memiliki sebab 99 ancaman kematian. Jadi bukan hanya Asmaul Husna saja, nama-nama Allah saja, tetapi yang namanya sifat-sifat kematian juga memiliki 99 ancaman kematian. Kita juga pernah, bahkan sering mendengar itu kan, bayi yang baru dilahirkan meninggal dunia. Itu bisa jadi bayi tersebut merupakan sebab ancaman yang pertama. Boleh jadi di dalam perut ibu itu yang namanya tali pusarnya atau ari-arinya itu melilit bayi tersebut, sehingga pas begitu dikeluarkan bukannya nangis malah diam. Pas dicek ternyata bayi tersebut meninggal dunia. Bahkan kita pun di sekeliling kita itu, setiap orang pasti itu diancam dengan 99 sebab kematian. Boleh jadi kita misalkan dengan penyakit, contoh saja jantung, kita selamat itu kan, penyakit jantung. Kemudian ada lagi yang mengancam jiwa kita dengan penyakit yang lainnya. Bisa jadi misalkan dengan TBC-nya. Dengan TBC kita selamat, ada ancaman yang lain juga itu kan. Sehingga
kalau kita perhatikan ketika ancaman-ancaman yang 99 itu belum kita penuhi atau belum kita dapatkan, makanya dari itu kita tinggal siap-siap saja. Kita meninggal dunia dengan ancaman yang keberapa itu kan? Karena kan boleh jadi itu kan ada orang yang bolak-balik rumah sakit, tidak kunjung meninggal dan sebagainya. Boleh jadi ancaman tersebut baru ke 50 kalinya, belum mencapai 99. Ada orang yang sepuh dan lain sebagainya, jag-jag itu kan, kuat, masih sehat dan lain sebagainya. Berarti orang tersebut belum mencapai yang ke 99. Kita juga pernah itu kan mendengar seseorang ketika pulang dari pengajian, pulang dari teman, tiba-tiba tertabrak. Mungkin itu juga ancaman itu kan, ancaman kematian. Dan setiap orang pasti akan diancam dengan kematian yang ancaman yang 99 itu. Baik itu dengan penyakit, baik itu dengan kecelakaan, ataupun dengan musibah-musibah yang lainnya. Kemudian juga yang namanya sifat-sifat kematian itu erat sekali hubungannya dengan yang namanya rezeki. Ada suatu kisah dikabarkan bahwasanya seorang ulama mendengar jeritan orang meminta tolong. Jeritan orang tersebut berada di bawah sumur. Akhirnya si ulama tersebut menghampiri sumber suara itu, ternyata dipastikan bahwa sumber suara itu berasal dari sumur. Kemudian ulama tersebut menolong seorang yang tercebur ke dalam sumur. Udah ditolong, diangkat ke atas, kemudian ditanya, "Wahai fulan, kenapa engkau sampai terjebur ke dalam sumur ini?" Itu kan, terpeleset ke dalam sumur ini. Seorang tersebut kan diceritakan gitu kan, sambil mendekati lagi itu sumur itu kan. Yang kedua kalinya orang tersebut terpeleset lagi, jatuh lagi ke dalam sumur. Terus ulama tersebut menolong lagi gitu kan. Akhirnya pertolongan yang kedua, sebelum si orang tersebut bercebur lagi ke dalam sumur, orang tersebut meminta segelas air minum, kan? Minta saya air minum, kan? Sebelum tercebur kedua kalinya. Akhirnya ulama tersebut bergegaslah mengambilkan segelas air minum, lalu diminumlah oleh seorang tersebut sampai habis satu gelas. Kemudian tercebur itu kan. Pas diangkat lagi yang kedua kalinya, beliau sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kalaulah seseorang belum Allah sempurnakan rezekinya, maka orang tersebut tidaklah akan meninggal dunia, hatta dengan satu gelas air minum pun. Ya lagi, yang namanya sifat kematian ini adalah erat kaitannya dengan masalah rezeki. Kita juga melihat di media massa itu kan ada pemuda yang hijrah gitu kan. Tiba-tiba orang tuanya lagi sakit, koma. Kemudian pas begitu sadar, si orang tersebut, orang tuanya meminta kepada anaknya yang lagi menungguin di dalam ruang sakit. Akhirnya menikah apa? Meminta sebuah es krim. Kemudian menelepon dokter gitu kan. Ini orang tua saya meminta es krim, apakah boleh saya mengasihkannya, memberikannya? Kata dokter, silakan, kasihkan aja. Kemudian si orang tuanya itu disuapin sama anaknya yang baru hijrah itu. Disuapin sampai habis itu satu centong, satu es krim gitu kan. Nah, kemudian setelah itu komanya semakin jadi lagi, semakin parah lagi gitu kan. Kemudian sampailah meninggal dunia. Ini menggambarkan kepada kita bahwasannya tatkala Allah belum menyempurnakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan dimatikan terlebih dahulu.
Lagi sifat kematian ini erat sekali hubungannya dengan yang namanya rezeki. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya sakit yang namanya sakaratul maut itu pasti, yang namanya kematian itu pasti akan memiliki sakaratul maut, akan merasakan sakaratul maut. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW tidak sakaratul maut dulu? Nabi Muhammad pun merasakan yang namanya mati itu sakit, akan merasakan sakaratul maut. Apalagi kita misalkan penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Ketika hari Jumat, Sabtu, Nabi Muhammad kan semakin sakit, semakin parah gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya menyuruh pada sahabatnya itu untuk mengimami, menggantikan saya menjadi imam. Lalu disuruhlah oleh siapa sahabatnya? Abu Bakar. Jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu lemah apabila membacakan surat ataupun ayat-ayat Al-Quran, beliau suka menangis. Tetapi Rasulullah sudah menunjuk Abu Bakar, sudah Abu Bakar saja, biarkan dia menjadi pengganti imam salat saya. Akhirnya Abu Bakar lah yang menggantikan, mengimami salat kaum muslimin pada waktu itu. Semakin hari semakin berat, hari Jumat, hari Sabtu, dan dirasa membaik lagi ketika hari Minggunya gitu kan. Nah, di sana pertanda bahwasannya Rasulullah merasakan gitu, tapi tidak tahu kapan beliau akan meninggal dunia, merasakan semakin berat sakitnya gitu kan. Bahkan ketika hari menjelang hari Senin itu kan, beliau sambil merasakan betapa beratnya sakit tersebut. Mungkin di sini juga ada yang mengatakan dengan pertanda gitu kan, bahwasanya ajal akan segera menjemput gitu. Seperti itu. Kemudian di dalam kemudian Nabi Muhammad juga menghembuskan atau meninggal dunia oleh malaikat maut, dicabut nyawa. Nah, di sini kita sebagai seorang manusia tentunya pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Makanya betul ya, bagi orang yang sakit, orang yang berada di rumah sakit itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya ada yang dikenal dengan namanya talqin. Karena boleh jadi kita membimbing ibu kita atau orang tua kita ketika orang tua kita lagi sakaratul maut, kita bimbing gitu kan. Dibisiki di telinga kanannya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan begitu mudah-mudahan gitu kan, yang tadinya lagi koma, lagi sakaratul maut itu bisa mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah gitu kan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung akhir hayatnya, dakhalal jannah. Tentunya berat ini diucapkan bagi orang yang sedang merasakan sakaratul maut. Nah, di sini juga kita tidak tahu gitu kan, seperti apa rasanya sakaratul maut. Kenapa orang yang lagi sakaratul maut itu tidak bisa berkata, diem aja kan. Beda kalau kita misalkan sakit perut masih bisa ngomong, sakit perut, sakit mata dan lain sebagainya. Karena itu sudah tidak bisa dilogikakan lagi saking sakitnya gitu kan. Bahkan dalam satu keterangan pun, la ilaha illallah innalil mauti sakaratin. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya dalam kematian itu terdapat kesakitan. Artinya di sini kita harus siap-siap gitu kan. Tidak akan pernah bisa dihindari yang namanya sebuah kematian, itu sebuah kepastian. Nah, tinggal sejauh mana kita mempersiapkan yang namanya kematian ini. Bahkan kalau kita lihat lagi ya, yang namanya sakaratul maut, kenapa orang yang tabrakan, kapan dia sakaratul mautnya? Apakah dia sakaratul maut, apakah langsung dia meninggal? Semua orang sekali lagi pasti merasakan sakaratul maut. Kita tidak tahu seperti apa orang yang tabrakan langsung meninggal di tempat gitu kan. Ada juga yang lagi berbaring gitu kan, ketiduran, ada yang dalam tidurnya meninggal dunia dan lain sebagainya.
Pasti setiap orang akan merasakan sakaratul maut. Jangankan kita merasakan sakaratul maut, misalkan dalam tubuh kita aja ada satu helai rambut ibu jari, itu kan bulu ibu jari, yang itu bulu ibu jari kaki, kita cabut satu aja, itu luar biasa sakitnya. Apalagi yang namanya sakaratul maut, kan? Perlahan-lahan Allah kan mencabut nyawa orang dari atasnya. Yang pertama kali disebut dari atasnya, kemudian menjulurlah dari kaki, kedinginan sampai ke. Kenapa kalau kita lihat orang yang meninggal dunia itu matanya buka itu kan? Karena dalam jasad kita, dalam tubuh kita itu kan, anggota badan yang paling setia itu adalah mata, gitu kan? Melihat itu kan bahwasanya ruh dicabut dari jasad kita itu kan oleh malaikatul maut gitu kan. Sehingga mata kita menjadi melihat gitu, kaget bisa jadi gitu kan. Nah, sekali lagi yang namanya jasad, yang namanya sakaratul maut itu makhluk hidup gitu kan. Makhluk hidup sakaratul maut itu. Kemudian kita cuma tidak tahu dan tidak paham itu kan yang namanya sakaratul maut, karena itu udah beda alam, udah beda tempat gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah kematian sehidup seakhirat satu kali. Bohong ceritanya apabila orang tersebut sudah meninggal hidup lagi, karena semua orang pasti akan merasakan hidup atau merasakan kematian hanya satu kali, hanya ketika dihidupkan ke dunia kemudian dimatikan lagi gitu kan. Terus ada orang yang melihat itu si fulan kok masih bergentayangan arwahnya dan sebagainya gitu kan. Itu bukan orang tersebut, tapi itu jin, setan gitu kan, yang bisa menyerupai dengan berbagai macam jenis orang seperti itu. Nah, terus apa saja yang harus kita persiapkan gitu kan? Lagi tadi kan yang kita persiapkan untuk menemani kita di alam kubur nanti adalah amal perbuatan kita di dunia. Ketika orang tersebut dikubur, di dalam kubur, maka ada seorang malaikat yang memakai pakaian jubahnya putih sekali, kemudian harumnya harum sekali gitu kan. Dan orang tersebut memandang dengan pandangan yang luar biasa gitu kan, sampai sejauh mereka memandang, sejauh mata memandang. Siapakah engkau? Akulah amalanmu yang baik. Artinya akan datang nanti gitu kan, diperlihatkan oleh Allah. Ada juga malaikat yang datang kepada orang tersebut yang sudah meninggal dunia, pakaiannya buruk, bajunya buruk, hitam, kemudian baunya busuk gitu kan. Ditanya oleh orang yang meninggal tersebut, siapakah engkau? Akulah amalanmu yang keji. Nah, dari itu sekali lagi yang namanya harta, yang namanya tahta gitu kan, itu tidak akan bisa kita peroleh atau tidak akan bisa kita bawa ke akhirat. Hanya satu yang menemani amal kita di dalam kubur nanti, yaitu amal ibadah kita, amal kebaikan kita yang senantiasa dipupuk di dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah merasakan gitu kan, seperti apa sih amal kita di dunia, nanti yang merasakannya kita di akhirat nanti, tabungan kita untuk di akhirat. Yang terakhir adalah kematian akan memindahkan kita ke alam barzakh. Artinya sudah beda alam antara alam dunia dengan alam kubur, alam barzakh, alam rahim, alam ruh, alam dunia, kemudian alam kubur. Nah, di sana juga kita menyaksikan bahwasannya betul yang namanya nikmat kubur, yang namanya siksa kubur itu ada. Karena apa? Karena dijelaskan juga dalam keterangan yang lain bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu sampai dilapangkan kuburnya gitu kan, diberikan penghidupan yang layak gitu kan di sisi Tuhannya. Allah alam seperti apa kenikmatannya. Boleh jadi
orang yang meninggal tersebut sudah diperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau itu akan masuk surga, tanda-tanda kemudian surga sudah tercium bau surganya. Dan juga boleh jadi yang namanya siksa kubur sudah diperlihatkan azab neraka. Wallahu alam, kita tidak bisa mengetahui sebelum kita meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah, ada guna dan manfaatnya, khususnya buat saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Ana lastu khairum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.